Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Eva Emilia M.Med, SUG Konsultan PhD. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Bapak Danang Maharsa ST. Yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Yulita Anggraini MSI. Yang kami hormati Bapak Kepolisian DIY Kabid, yang di dalam ini diwakili Bapak Kabid Dokes. Yang kami hormati juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sleman atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY juga yang mewakili, dan Bapak Kapolres Sleman atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Dewan Pengawas, Prof. Dr. Insinyur Jadal Wiseso Marsino, Magister Agribisnis, Wakil Dekan Penelitian dan Pengembangan LKKN KUGM, Dr. Lina Belida Espirat, Konsultan, Wakil Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSUP, Dr. Sarjito, Bapak Hadirin SIP Mas MH, Wakil Direktur Layanan RSUP Dr. Sarjito, Dr. Riyad Elpail, SPPK, Direktur SDM dan Pendidikan RS Dr. Surajito Negoro, Ibu Dina Sinta Pamena SC, Aplikan Magister Farmasi, Direktur RSDM Dr. Gigi Yulita Lili MPes, dan Kepala RS PA Angkatan Udara Herjuni Kita, Marshal Pertama TNI Dr. M. Rehan Harewi, SPPH TKN MPes, dan yang kami hormati para dekan dan wakil dekan yang hadir dari Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati sepupu kami, yaitu Prof. Martini, Dr. Bacanya K-nya dulu baru B-nya. Konsultan PhD, Siap, aman. dan Prof. Arif Faisal, sepupu kami, dan juga para mantan direktur dan direktur utama dan direksi RS IGM, Dr. Yulita, kemudian Dr. Arif, dan juga Dr. Andes Pak Yanto ya, serta yang kami hormati juga tim pendampingan zona integritas WBK UGM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas, Bapak
yang saya hormati juga Bapak Lurah Trianggo, daerah yang kami tempati, Bapak Dukuh Perenggahan 1, Dukuh Perenggahan 2, dan para mitra serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami ucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin bahwa kita dikasih kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu di acara hari ini, yaitu hari Jumat Wage 8 Maret 2024. Ketika yang semua hadir di sini adalah terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kita dalam rangka acara hari ulang tahun RSA UGM, dan yang paling penting bahwa di wilayah Rumah Sakit Akademik UGM kita mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam kesempatan ini kami juga memaparkan secara singkat capaian dan perkembangan RSA UGM tahun 2023, bahwa usia yang 12 tahun ini RSA UGM mengalami berbagai peningkatan pelayanan yang cukup signifikan, yaitu tentang berbenah bagaimana menuju suatu rumah sakit yang friendly and caring hospital, ditinggal dalam harmoni budaya, membangun keseimbangan dan kebahagiaan. Berkat dukungan junjungan kami, yaitu Bu Rektor, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, serta seluruh jajaran terutama para dekan, yaitu bagaimana kita bisa menuju ini adalah semuanya bekerja sama dengan semua lini, bahwa RSA dengan dewasnya, yaitu Prof. Wening, kemudian Profesor Dr. Wening Udasmoro S. Sarjana Sosial M.Hum BA, dan dia adalah selaku wakil beliau sebagai wakil rektor bidang pendidikan dan pengajaran UGM, serta dari Prof. Jagal, dan kami adalah dari karena rumah sakit kami adalah rumah sakit masih tipe B dengan satu direktur utama, saya sendiri Dr. Tarmito, kemudian dengan 3 direksi, yaitu sebagai Dr. Adi sebagai direktur medik dan pelayanan, kemudian untuk Prof. Ika ini adalah sebagai direktur SDM, kemudian Pak Sindih adalah direktur keuangan. Tapi kami berusaha dan kami mengusulkan untuk tahun ke depan semoga bisa, yaitu untuk menuju rumah sakit tipe A, sehingga nanti kita bisa memberikan yang lebih untuk masyarakat dan juga untuk pendidikan. Visi dan kami, visi misi dari RSA UGM tetap kita melanjutkan, yaitu apa yang sudah dicanangkan para pendahulu kami, tapi kita menekankan yaitu bagaimana misi yang ke-6 ini akan kita wujudkan, yaitu terkait pelayanan kesehatan yang terpadu berbasis riset yang multidisiplin, pelayanan kesehatan paripurna, melaksanakan fungsi pendidikan, menyelenggarakan riset, pengabdian, dan kepentingan untuk kepentingan masyarakat. Dan salah satunya adalah bagaimana kita kemandirian rumah sakit akademik UGM yang kita capai sekitar 2 tahun yang lalu, akan kita terus upayakan, yaitu untuk menuju rumah sakit yang mandiri dan juga mensejahterakan karyawannya. Kemudian kami juga terima kasih sekali dukungan dari semuanya lini, yaitu bahwa rumah sakit UGM sekarang sudah menjadi ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama oleh Kemenkes, dan juga diklat kami, yaitu pendidikan dan pelatihan kami juga terakreditasi A oleh Kemenkes. Semuanya ini adalah jerih payah dari rekan-rekan semuanya dan juga dukungan dari semuanya, baik dari universitas maupun dari fakultas, mitra-mitra kami semuanya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah bagian dari UGM, sehingga adalah Tridharma perguruan tinggi tetap kita pegang, yaitu bahwa pendidikan, pelayanan, dan riset. Mohon doa restunya sehingga nanti bangsa riset akan bisa terwujud untuk tahun 2024 ini.
mohon dukungan semuanya, dan nantinya kita menuju ke sana sehingga nanti pelayanan berbasis riset akan kita wujudkan di rumah sakit Akademi UGM ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelayanan sehari-hari kita mengalami peningkatan dari masa ke masa, yaitu bahwa kita ternyata trennya adalah naik, yaitu berarti RSUGM itu sudah dipercaya oleh masyarakat dengan dicerminkan, yaitu tentang bagaimana total kunjungan itu makin lama makin meningkat. Artinya bahwa pelayanan-pelayanan tersebut bukan hanya dipercaya oleh masyarakat, tapi dipercaya oleh para dokter, yaitu para mitra kami dokter. Kita mempunyai jumlah dokter yang makin hari makin meningkat, akan tambah terus karena kita akan menuju rumah sakit 3A, yaitu 86 dokter spesialis bergabung di rumah sakit Akademi UGM, 35 dokter spesialis dengan, dan juga 42 dokter umum dan dokter gigi. Bapak Ibu sekalian, bahwa adanya suatu dalam pepatah Jawa yaitu ciri basuki mawopi. Bagaimana hal tersebut bisa terwujud, yaitu apabila kita ada biaya. Karena kita sudah sepakat bahwa kita rumah sakit kita adalah mandiri, maka dengan pengelolaan kemandirian ini kita bisa menyisihkan, yaitu untuk investasi mestinya, yaitu untuk investasi ya, atau kita mampu menyisihkan dari seluruh kegiatan ini sekitar 15 miliar, dan ini pun kita kembalikan ke dalam bentuk fasilitas-fasilitas untuk pelayanan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini kita mengembangkan ada 6 layanan yang dari semuanya ini adalah untuk pelayanan masyarakat juga, bahwa kita menambah ruang ICU dengan kita kasih nama Wisaya Kusumo, dengan harapan nanti masuk ICU bukan meninggal tapi waras, karena dalam cerita pewayangan Wisaya Kusumo itu adalah senjatanya milik Doro Kresno, sehingga saat ditempeli masuk itu langsung waras. Jadi itu intinya adalah filosofi dari Wisaya Kusumo, dengan bed tambahan sekitar 21 tempat tidur. Kemudian juga kita kembangkan yaitu tentang Gajah Mada Orthopedic Center, karena nantinya kita adalah wilayah yang adanya suatu jalan tol. Kemudian samping itu juga kita sasaran kita adalah bagaimana kita bisa menjadi mitra daripada para penggemar olahraga. Artinya pusat spot untuk kecelakaan spot adalah di RSUGM. Kita bekerja sama dengan KONI, kita bekerja sama dengan PSIM ya, PSM, Persatuan Sepak Bola Sleman. Ini adalah kalau ada ke RSUGM. Kemudian Gajah Mada Strike Center, dan kita juga telah disetujui oleh BPJS Kesehatan, yaitu poli eksekutif. Bapak Ibu sekalian yang punya BPJS langsung bisa ke poli eksekutif dengan membayar kalau tidak salah 250.000, bisa menggunakan fasilitas eksekutif, yang dalam hal ini adalah kita adalah Jogja One Stop Service Hospital. Ini adalah tujuan kami. Artinya di poli eksekutif itu adalah One Stop Service Poliklinik. Kemudian fasilitas umum, kita tahu bahwa para perawat dan dokter adalah tenaga-tenaga muda, maka kita adakan namanya tempat penitipan anak, yaitu disebut Ringgandani, dan salah satunya adalah kantin, yaitu nanti untuk makan siang, makan malam, atau mungkin para perawat dan tenaga kesehatan kita, dan juga para penunggu. Dan juga yang kita tempati ini adalah namanya healing garden, di mana ini adalah fasilitas umum. Kalau sambil menunggu pasien, menunggu bapak ibunya atau saudaranya, ini adalah untuk tempat daripada di dalam rumah sakit, kita sediakan fasilitas di sini.
Dan kita juga menyadari bahwa salah satu entitas yang penting dari ekosistem UGM, maka RSU UGM mempunyai peranan sangat strategis dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta menjadi teladan dalam praktek-praktek yang berintegritas. Maka hari ini kami seluruh jajaran Rumah Sakit Akademik UGM mempunyai komitmen, yaitu membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan kami sangat mengapresiasi dedikasi dan komitmen seluruh staf dan tenaga medis Rumah Sakit Akademik UGM untuk menjunjung nilai-nilai integritas, salah satunya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas. Ini telah menjadi syarat bagaimana kita akan menuju wilayah bebas dari korupsi. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, bahwa seluruh karyawan RSA UGM yang kami banggakan, bahwa hanya dengan kolaborasi yang indah kita menuju berkah, supaya kita akan menjadi tempat bagaimana rumah sakit akan menjadi mitra, yaitu menjadi rumah sakit yang bisa mewujudkan, yaitu semoga menjadi Jogja One Stop Service Hospital, kita sebut JOS. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat selalu untuk kita semuanya yang hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan, sudah bersama kita semuanya. Beliau adalah Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia M. Ed. Maaf Prof, saya tidak berani menyebut semua gelar dan saya takut keliru Prof. Saya orang politik, bukan orang akademisi. Jadi kalau MEDOP ini apa? Daripada salah, saya hanya menyebut Profesor Dr. Ova Emilia. Mohon izin. Yang kami hormati pula Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Ombudsman DIY, Dr. Yunita Anggraini MSI. Juga yang kami hormati Bapak Kapolda DIY atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri DIY atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Sleman hadir, Bapak Kejaksaan Sleman Tinggi atau yang mewakili, Bapak Kapolresta yang mewakili, Bapak Dandim. Yang kami hormati Direktur Utama RSA UGM, Bapak Dr. Darwito SH SPB Ekologi, beserta seluruh keluarga besar dari RSU UGM juga, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang mohon maaf saking banyaknya yang hadir mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama tentunya tidak lupa sebagai orang beriman, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena pada kesempatan ini alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, terutama kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di sini pada upacara peringatan HUT yang ke-12 RSA UGM dan pencanangan zona integritas menuju bebas korupsi. Pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan awal ini tentunya saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Sleman mengucapkan selamat dan sukses kepada RSA UGM yang pada hari ini usianya sudah memasuki usia 12 tahun dan berhasil meluncurkan unit layanan sekaligus mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Momen perencanaan zona integritas ini menjadi bukti dan komitmen keseriusan RSA UGM tentunya untuk membangun layanan kesehatan yang bebas korupsi
dan mampu memberikan pelayanan yang bersih dan berorientasi melayani. Mewujudkan zona integritas merupakan sebuah tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan, seluruh jajaran rumah sakit, dan seluruh tenaga kesehatan. Upaya mewujudkan zona integritas ini perlu didukung baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan komitmen ini, diharapkan setiap bagian dari organisasi ini dapat terus memperbaiki dan berinovasi dalam meningkatkan semua bentuk layanan yang ada di RSA UGM ini. Hal ini perlu terus diupayakan agar seluruh masyarakat dapat menerima layanan terbaik, kemudahan akses, keterbukaan, dan layanan yang berkualitas. Pencanangan zona integritas ini tentunya merupakan penegasan komitmen kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah masing-masing dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan, serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai program dan kegiatan yang sudah kita rencanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target, baik dari aspek keluaran maupun dampak yang telah ditetapkan dengan semangat kebersamaan dan transparansi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-12 kepada RSA UGM, dan kami mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sleman tentunya mengucapkan terima kasih. Selama ini RSA UGM juga sudah membantu untuk pelayanan masyarakat kami di Sleman, terutama Sleman Tengah dan Sleman Barat, yang selama ini lebih banyak sering menggunakan RSA UGM ini untuk kegiatan atau pemeriksaan kesehatan. Saya kalau bertanya kepada masyarakat saya atau menanyakan terkait dengan kadang ada yang lapor, Pak saya sakit, Pak sekarang saya dirawat, keluarga saya, anak saya tanya di mana? Di mana? Di RSA UGM. Kalau dulu hanya mungkin Sarjito, Pancirape, Bethesda, tetapi masyarakat Sleman Tengah sampai ke Barat ini sekarang sudah banyak menggunakan pelayanan RSA UGM. Sehingga kami sangat terbantu Bapak, karena namanya kesehatan adalah saat ini bagian terpenting dari kebutuhan hidup manusia selain pendidikan. Harapan kami ke depan RSA UGM ini terus bisa berbenah diri meningkatkan baik dari segi pelayanan dan dari segi apapun, sehingga masyarakat di Sleman ini semakin bisa menggunakan fasilitas yang ada di RSA UGM ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya kami berharap dan berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-12 ini RSA UGM semakin dimudahkan semua layanan dan semua urusannya, terutama pelayanan untuk masyarakat, dan saya titip mohon untuk pelayanan masyarakat Sleman untuk tidak diprioritaskan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor UGM, PLT Dirjen Dikti, para Wakil Rektor, Direktur SA UGM, Kepala Subkoordinator Tata Laksana Dirjen Dikti Ristek, para pimpinan unit kerja pendukung, Bapak Ibu seluruh sivitas Hospitalia, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat hadir pada acara HUT ke-12 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada dan pencanangan pembangunan zona integritas WBK dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-12 kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Akademik UGM. Semoga dengan bertambah usia ini, bertambah pula tingkat pelayanan yang diberikan. Semoga penyelenggaraan kesehatan lebih optimal dan berkualitas demi terwujudnya pola hidup sehat pada masyarakat. Dengan komitmen para pimpinan serta kontribusi dan kerja keras seluruh elemen RSA UGM, saya harap dapat mewujudkan rumah sakit yang melaksanakan pelayanan pendidikan serta riset yang unggul, berkelas dunia, mandiri, bermartabat, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena pembangunan ZUBK di RSA UGM oleh pimpinan dan seluruh jajarannya menunjukkan dua hal. Pertama, komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pengelola RSA UGM untuk menjadikan RSA UGM sebagai rumah sakit yang berintegritas. Kedua, sebagai bentuk pemahaman yang sangat jelas bagi kita semua bahwa RSA UGM yang merupakan bagian unit kerja UGM sebagai bagian dari pemerintah yang wajib melaksanakan reformasi birokrasi. Tanpa komitmen pimpinan, maka upaya pembangunan zona integritas RSA UGM sebagai bagian reformasi birokrasi pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan sukses. Sebagaimana kita ketahui, Fakultas Teknik UGM telah mendapatkan predikat ZUBK pada tahun 2021 yang lalu. Pengalaman Fakultas Teknik untuk mendapatkan predikat ZUBK dapat menjadi contoh gambaran bagi kita semua, yaitu khususnya bagi Bapak Direktur RSA UGM dan seluruh jajaran. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBM adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Ibu Rektor, Direktur Utama RSA UGM, serta para hadirin semua, kita memahami reformasi birokrasi merupakan perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada di dalam birokrasi, dan relasi antara birokrasi dengan masyarakat. Tantangan yang terbesar adalah penolakan untuk mau berubah dari tim yang kita bentuk. Sehingga dukungan pimpinan RSA UGM sebagai role model yang baik dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas akan menentukan suksesnya pembangunan zona integritas yang kita canangkan. Zona integritas merupakan miniatur reformasi birokrasi yang kita cita-citakan, sehingga pimpinan sebagai role model harus berperan langsung dalam melakukan pencegahan korupsi dan mencegah perilaku-perilaku koruptif dalam tata kelola layanan di RSA UGM, yaitu dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, menerima atau pemberian gratifikasi, serta tidak melakukan abuse of power lainnya. Seluruh jajaran pimpinan sebagai role model harus dapat menunjukkan dirinya sebagai pelayan dan bukan sebagai penguasa, sehingga penerima layanan dapat merasakan layanan yang baik dari RSA UGM. Ibu Rektor, Direktur Utama RSA UGM, dan para hadirin semua. Berbicara mengenai integritas sangat relate dengan korupsi dan perilaku koruptif, sehingga kita harus memahami apa yang dimaksud dengan integritas, apa yang dimaksud dengan korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi atau perilaku koruptif dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya, kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak korupsi. Inilah hakikat dari pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Cambridge University, dengan adagium yang terkenal yang menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Yaitu bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Yang masih relevan dengan situasi tata kelola pemerintah negara kita pada saat ini. Kita pahami semua dampak korupsi pasti akan menghambat, bahkan menghalangi kita untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu melahirkan generasi hebat dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ibu Rektor, Direktur Utama RSAGM, dan para hadirin yang saya hormati, dengan berbagai bentuk penyimpangan atau fraud yang merupakan perilaku koruptif atau perbuatan korupsi lainnya, saya berharap dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, seluruh pimpinan RSA UGM akan tetap melaksanakan secara konsisten melakukan upaya perubahan pada 6 fokus area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan melalui peningkatan yang terukur progresnya atas
Yang pertama adalah komitmen pimpinan dan pegawai, salah satunya melalui pembangunan zona integritas di lingkungan RSA UGM. Kedua, perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pimpinan dan para pegawai, serta upaya pimpinan untuk melakukan mitigasi risiko atas kegagalan terhadap adanya resistensi perubahan. Tiga, pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan yang lebih baik, efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran serta meningkatnya kinerja organisasi dan individu yang dirasakan oleh penerima layanan paling sedikit dirasakan oleh masyarakat. Ketaatan terhadap pengelolaan SDM, transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme SDM RSA UGM. Kelima, kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang dan pemborosan anggaran serta meningkatkan outcome dari setiap program kerja yang dilakukan. Keenam, mengoptimalkan kinerja organisasi dalam memastikan peningkatan kualitas layanan RSA UGM melalui standarisasi dalam prosedur unit layanan yang dapat diukur dengan harapan adanya peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Pembangunan ZIUBK jangan berhenti pada kegiatan seremonial belaka atau hanya pemenuhan proses administrasi, namun wajib ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang dapat mengubah budaya kerja organisasi. Dalam pelaksanaan peningkatan upaya 6 area perubahan tentu menghadapi banyak tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, dukungan pimpinan UGM dan pimpinan RSA UGM serta kolaborasi antar pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting sehingga semua tantangan yang berat tersebut dapat dihadapi lebih mudah. Selain itu, dengan semangat berkolaborasi dan sinergi antar pimpinan dan seluruh jajaran akan mendapatkan solusi yang konstruktif atas segala tantangan yang akan dihadapi. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pembangunan ZI merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan seluruh program inovasi yang kita lakukan. Pencanangan zona integritas baru merupakan langkah awal yang masih harus diwujudkan dengan komitmen nyata, semangat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran RSA UGM dan pimpinan UGM. Karena kita memiliki tanggung jawab yang sama bagi negara kita dalam meningkatkan kualitas kesehatan SDM dan masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Rektor UGM dan seluruh jajaran, rekan-rekan, direktur dan seluruh jajaran pimpinan Rumah Sakit Akademik UGM, para dokter, para perawat, dan seluruh staf RSA UGM, serta seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa mengikuti acara pencanangan zona integritas Rumah Sakit Akademik UGM. Zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kemenpan RB sejak tahun 2014. Saat ini terus menjadi agenda kita dalam upaya untuk mempercepat dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani sebagai bagian reformasi penting amanat dari reformasi yang kita sepakati bersama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karenanya saya mengapresiasi atas inisiatif Rumah Sakit Akademik UGM yang pada hari ini mencanangkan untuk mewujudkan zona integritas di Rumah Sakit Akademik UGM. Meskipun Kependikbudristek nomor 228 tahun 2023 itu hanya diwajibkan untuk fakultas, seluruh fakultas membangun ZI, tapi saya rasa spiritnya, semangatnya adalah seluruh unit yang ada di perguruan tinggi. Itu kita harapkan menjadi kawasan, menjadi unit yang
berintegritas, bebas dari korupsi, bersih, dan memberikan layanan yang paripurna. Karenanya inisiatif dari RSA UGM ini patut kita apresiasi dan dengan harapan untuk bisa betul-betul diwujudkan. Karena mewujudkan zona integritas tentu tidak mudah, karena mulai dari tata kelola harus sangat baik, transparan, akuntabel, kemudian juga difahami oleh seluruh jajaran dari pimpinan sampai dengan staf yang paling rendah, sampai dengan janitor, sampai dengan seluruh elemen, sampai dengan satpam, itu harus memahami tentang wujud dari zona integritas ini, mulai dari tukang parkir sampai dengan seluruh jajaran yang ada di Rumah Sakit Akademis UGM. Nanti itu perlu sosialisasi yang kuat, perlu pengembangan sistem yang bagus, transparan, akuntabel, dan membangun semangat untuk selalu menjaga integritas layanan. Kalau itu terwujud, tentu dampaknya akan sangat baik bagi kemajuan layanan Rumah Sakit Akademik UGM dan juga menjadi contoh bagi masyarakat, bagi seluruh pengguna Rumah Sakit Akademik UGM. Semoga inisiatif ini bisa segera terwujud dan menjadikan Rumah Sakit Akademik UGM sebagai percontohan bagi rumah sakit lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Iya, terima kasih sekali Bu Rektor.